أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الزوج والمصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصى للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت عليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في مالها ونفسها. Pertama-tama yang kami hormati para alimul ulama, para asatid dan asatidah, juga tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita sudah menyaksikan jalannya pernikahan ini. Yang saya hormati juga para tamu undangan yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan kepada puji dan syukur kita Subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah menyaksikan jalannya pernikahan dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adinda Willy dan Adinda Diani Allah jadikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teruntuk Adinda, ada pesan penting dalam Al-Quran. Ada pesan penting dalam Al-Quran bagi insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ayat ini sering kita dengar ketika melaksanakan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat itu ada 3 poin penting yang perlu Adinda Willy dan Adinda Diani ketahui secara bersama. Tentu nasihat penting dalam pernikahan itu kalau kita lihat orang-orang menyampaikan bahwa agar kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ayat itu menjelaskan dan diawali dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di situ terdapat tanda-tanda yang luar biasa bagi Adinda dan Adinda Willy melaksanakan pernikahan di pagi hari ini. Pesan yang pertama litaskunu ilaiha. Litaskunu bil makna as-sakinah, yaitu menjadikan tentram. Bagaimana menjadikan keluarga yang tentram itu? Tentu Adinda Willy dan Adinda Diani. Maka kembalikan tajdidun niyah, perbaiki niat bahwa melaksanakan pernikahan hari ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat, karena niat itu adalah segala pangkal perbuatan-perbuatan yang lain. Innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka segala perkara perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya. Dan alhamdulillah hari ini melaksanakan pernikahan yang luar biasa. Kita doakan secara bersama. Maka niatkan bahwa diri kita tuh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, agar mendapatkan ketentraman. Ketentraman yang kedua adalah harus menjaga hak dan kewajiban. Yang tadi disampaikan, yang sudah dibacakan oleh Adinda Willy tentang sigot taklid, itu adalah tentang hak dan kewajiban. Bagaimana kewajiban Adinda Willy kepada istri, begitupun istri kepada suami, harus saling melengkapi. Ya, harus saling melengkapi agar mendapatkan ketentraman. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan tempat yang nyaman untuk ditinggal. Mudah-mudahan nanti 1 bulan, 2 bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun kemudian, kami doakan mudah-mudahan kalian punya tempat tinggal yang nyaman untuk ditempati dan mempunyai anak keturunan yang solih dan solehah. Nah, tentu ketika mempunyai keturunan yang solih yang diharapkan, maka ingat pesan Rasulullah SAW, "Addibu auladakum bi thalathati khisal." Didiklah anak-anakmu kelak dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cintai Nabi, wa hubbi ali baitihi, cintai keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, dan ajarkan anak-anakmu kelak untuk selalu membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran itulah yang akan menjadikan pedoman hidup dalam rumah tangga. Adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Pesan yang kedua dalam ayat itu adalah kasih, wa rahmah bil makna kasih. Agar mendapatkan kasih Allah, tentu yang pertama adalah Adinda harus tancapkan fondasi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun Adinda berada, takwa itu harus menyertai Adinda. Allah itu mesti ada dalam diri Adinda. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dimanapun kita berada mesti bertakwa kepada Allah dan kita mesti berakhlak yang baik di masyarakat. Ingat ya Adinda pesan itu, karena dengan takwa semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Adinda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar mendapatkan kasih yang selanjutnya harus saling memaafkan. Tentu dalam rumah tangga itu ada permasalahan. Kadang ada gesek, kalau saya ibaratkan seperti mencuci piring, satu sama lainnya pasti ada gesekan-gesekan. Tentu agar rumah tangga mendapatkan kasih Allah, kalian harus saling memaafkan. Maafkan, ada salah maafkan, ada salah maafkan. Itulah jalan yang terbaik. Ya, apalagi masih punya orang tua, punya masalah, sampaikan ke orang tua. Kemudian orang tua agar dapat dipecahkan permasalahan. Maafkan itu adalah lebih mulia, Adinda. Agar mendapatkan kasih Allah, yang ketiga adalah harus berkomitmen. Komitmen terhadap menjalankan syariat Allah, yaitu menjalankan ibadah rutinitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen terhadap waktu, saling terbuka, tidak tertutup. Ketika punya masalah sampaikan, ketika mempunyai penghasilan sampaikan segini penghasilannya, harus saling terbuka agar mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami berpesan teruntuk Adinda Deani. Kalau kita melihat pesan Rasulullah SAW, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik wanita adalah perempuan untuk suamimu. Idza nadarta 'alaiha saratka, apabila suamimu melihatmu, maka harus menggembirakan, harus bersolek, berdandan dan sebagainya. Wa idza amartaha ata'atka, ketika suamimu memerintahkan Adinda Diani, maka taatilah itu. Taatilah apapun itu. Selain ketika melarang untuk menjalankan syariat Islam, maka taatilah itu.
Wa idza ghibta anha fadatka fi maliha wa nirsiha. Dan ketika suami tidak ada, sedang bekerja, sedang mencari nafkah, tidak ada di rumah, maka hafadatka fi maliha, maka jagalah hartanya, jagalah anak-anaknya, kemudian jagalah dirimu dari fitnah yang ada. Bisa ya adinda? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Yang ketiga adalah mawaddatan warahmah. Poin yang ketiga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hamba yang baru melaksanakan pernikahan adalah an-nikahul ibadah. Nikah itu untuk ibadah. Salasun haqqun 'ala Allah, ada 3 perkara yang akan mendekatkan Allah. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mukatibul ladzi yuridul ada, orang yang ingin budak yang ingin merdeka. An-nakihu alladzi yuridul afaf, orang yang ingin menikah yang ingin menjaga kehormatan, menghormatannya. Itu saja mungkin pesan yang perlu kami sampaikan dalam pernikahan ini yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedua mempelai khususnya, dan kami doakan mudah-mudahan kalian berdua menjadi keluarga yang penuh sakinah, penuh warahmah dan mawaddah dan penuh warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami aturkan.